Shalom saudaraku, selamat berjumpa lagi dalam renungan pengharapan baru dari channel Terang Jalanku. Sungguh saya senantiasa bersukacita karena Anda semua senantiasa bersemangat dalam mencari akan kehendak Tuhan. Saudaraku, di tengah hiruk-pikuk dunia yang menuntut kita untuk selalu kuat, pernahkah Anda merasa akan cadangan energi batin kita ini pelan-pelan mulai menipis, bahkan hampir habis? Rahasia kekuatan yang tidak kunjung habis nyatanya bukan terletak pada ketangguhan diri kita sendiri, melainkan pada suatu kedalaman persekutuan kita dengan Kristus Yesus, Sang pokok anggur yang mengalirkan suatu kehidupan yang abadi ke dalam setiap sendi-sendi jiwa kita. Namun sebelum kita mendengarkan renungan ini, mari kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Bapa Surgawi yang penuh kasih, kami bersyukur atas kesempatan untuk dapat merenungkan firman-Mu hari ini. Kami menyadari bahwa seringkali kami merasa lelah dan kehilangan arah saat mengandalkan kekuatan diri kami sendiri. Melalui renungan ini, bukalah mata hati kami untuk dapat memahami suatu rahasia kekuatan yang tidak habis-habisnya. Ajarilah kami bahwa keteguhan sejati bukan lahir dari ambisi kami sendiri, melainkan dari persekutuan yang intim, yang dekat, yang erat dengan Engkau, Kristus, Sang Sumber Hayat. Biarlah Roh Kudus menuntun pikiran kami, agar hidup kami senantiasa melekat hanya kepada Yesus Kristus sebagai pokok anggur yang benar, sehingga di tengah badai kehidupan sekalipun, kami tetap teguh karena penyertaan Engkau yang begitu sempurna. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudaraku yang terkasih, pernahkah Anda merasa berada pada suatu titik di mana seolah-olah baterai kehidupan kita semua sedang menunjukkan suatu angka yang cuma tinggal 1%. Di usia kita yang berada dalam rentang produktivitas sekaligus penuh dengan tanggung jawab yang besar, rasanya kelelahan itu sudah menjadi suatu teman akrab sehari-hari. Bagi Anda yang saat ini berusia di atas 30 tahun ke atas, mungkin Anda saat ini sedang berjuang membangun suatu karir dan juga membesarkan anak-anak yang masih kecil. Bagi Anda yang sedang berusia 40 tahun sampai 50 tahun, Anda mungkin sedang mulai merasakan suatu penurunan di bidang fisik kita. Beban pikiran tentang masa depan anak-anak kita yang sudah mulai remaja atau bahkan sudah dewasa, hingga urusan merawat orang tua yang sudah lanjut usia. Di tengah segala hiruk-pikuk tuntutan dunia ini, seringkali kemudian kita bertanya-tanya di dalam hati kita, sampai kapan ya Tuhan saya ini bisa bertahan? Dari mana ya Tuhan saya bisa mendapatkan suatu kekuatan untuk saya terus berjalan tanpa harus jatuh pingsan di tengah jalan hidup ini? Dunia seringkali menawarkan suatu solusi, tetapi sifatnya itu semuanya hanya sementara. Karena dunia ini sungguh fana. Kita diminta untuk mengambil cuti, kita diminta untuk melakukan hobi kita, atau mencari motivasi dari kata-kata orang bijak para ahli dunia ini. Tentu hal-hal itu tidak salah, saudaraku. Namun ada sebuah kelelahan yang tidak bisa disembunyikan atau tidak bisa disembuhkan hanya dengan tidur 8 jam. Atau kita
piknik atau rekreasi, berjalan-jalan, berlibur keluar kota. Kelelahan itu yang tidak bisa disembuhkan dengan cara-cara dunia itu adalah kelelahan jiwa kita. Hari ini mari kita merenungkan rahasia di balik kekuatan yang sungguh tidak pernah habis, yang terambil dari pesan Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Mari kita baca firman Tuhan pada 1 Korintus pasal 15 ayat 58. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Saudaraku, mari kita perdalam pengertian kita akan ayat ini. Yang pertama, jebakan mengandalkan diri sendiri. Salah satu penyebab utama mengapa kita ini mudah merasa habis tenaganya adalah karena kita ini seringkali terjebak dalam suatu ilusi tentang kekuatan kita sendiri. Kita merasa bahwa keberhasilan keluarga kita, tentang kelancaran pekerjaan kita, tentang kestabilan pelayanan kita itu, semuanya itu bergantung sepenuhnya pada kecerdasan kita, pada ketabahan kita, dan pada otot kita. Tetapi semuanya itu tidak demikian. Semua itu adalah hal yang salah. Mari kita jujur, kekuatan manusia itu sungguh sangat terbatas. Ibarat suatu bejana, jika kita terus-menerus dituangkan tanpa pernah diisi ulang, maka bejana itu akan menjadi kosong, bahkan bisa menjadi retak. Ketika kita mengandalkan diri kita sendiri, kita ini sedang membangun suatu bangunan rumah di atas bentangan pasir. Saat badai masalah datang menimpa rumah itu, entah itu karena krisis ekonomi, entah itu karena masalah kesehatan kita, atau suatu konflik yang terjadi di dalam keluarga kita, maka fondasi yang didirikan di atas pasir itu akan menjadi goyah karena kita tidak memiliki suatu akar kedalaman yang cukup dalam. Rasul Paulus memberikan suatu perintah. Berdirilah teguh, jangan goyah. Perintah ini tidak diberikan karena Paulus menganggap kita ini adalah pahlawan yang super. Sebaliknya, Rasul Paulus tahu bahwa saat itu jemaat Korintus dan kita di zaman sekarang ini sungguh sangat rentan untuk menjadi goyah karena badai kehidupan dunia. Kita bisa berdiri dengan teguh bukan karena kaki kita ini yang kuat, tetapi karena tanah tempat kita berpijak itu adalah batu karang yang teguh, yaitu di atas dasar Yesus Kristus. Yang kedua, rahasia kekuatan yaitu persekutuan yang erat. Jika kita membaca ayat firman Tuhan tersebut dengan seksama, maka kunci utamanya itu terletak pada frasa yang berkata, dalam persekutuan dengan Tuhan. Inilah rahasia yang seringkali kita lewatkan. Kekuatan kita sebagai umat Tuhan bukanlah sebuah benda yang diberikan Tuhan sebagai jimat kepada kita, untuk kita bawa pergi kemana saja. Kekuatan kita itu adalah hasil sampingan dari sebuah hubungan kita yang dekat, bahkan melekat. Bayangkan sebuah lampu
yang terhubung dengan aliran listrik. Lampu itu tidak memiliki cahayanya sendiri. Ia hanya menyalurkan energi yang berasal dari sumber listrik. Begitu kabelnya itu diputus, ia akan segera padam. Seberapapun mahalnya merek lampu itu. Dalam bahasa aslinya, persekutuan atau koinonia berarti hidup secara intim. Ini berarti melibatkan Tuhan dalam setiap tarikan nafas kita, setiap keputusan yang kita ambil, setiap langkah kita dalam hidup ini. Kekuatan yang tidak habis itu muncul ketika kita berhenti menjadi sumbernya. Dan kita mulai belajar menjadi saluran. Karena kita terhubung dengan sumber yang sejati. Kita ini hanya saluran. Usia dewasa ini seringkali kita ini terlalu sibuk bekerja untuk Tuhan. Atau bekerja demi keluarga. Sampai-sampai kita ini kemudian menjadi lupa berjalan bersama dengan Tuhan. Persekutuan yang erat berarti kita meluangkan waktu untuk kita diam di kakinya Tuhan. Mendengarkan suara kebenaran firman Tuhan dan mencurahkan seluruh isi hati kita secara jujur apa adanya dalam doa-doa yang kita naikkan dengan tulus hati. Di sanalah akan terjadi suatu pertukaran yang ajaib. Tuhan mengambil kelelahan kita dan Tuhan memberikan ketenangannya kepada kita. Yang ketiga, giatlah selalu. Ini bicara tentang melayani dari kepenuhan, bukan dari kekosongan kita. Frasa yang berkata, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Seringkali kita ini merasa enggan untuk giat selalu dalam pekerjaan Tuhan karena kita merasa sudah terlalu lelah dengan berbagai macam pekerjaan duniawi. Namun Rasul Paulus justru mendorong kita untuk kita tetap giat, tetap semangat. Mengapa demikian? Karena pekerjaan yang dilakukan dalam persekutuan yang erat dengan Tuhan, sebenarnya semua itu bersifat memberi suatu energi. Bukan menguras energi kita, tetapi memberi energi yang selalu baru, sehingga kita terus tetap bersemangat di dalam menjalani hidup ini. Ada perbedaan yang besar antara melayani karena kewajiban dengan melayani karena luapan ucapan syukur. Saat kita bersekutu erat dengan Kristus Yesus, hati kita ini akan dipenuhi oleh kasih Kristus. Dan dari kepenuhan itulah kita ini dapat melayani. Baik itu di gereja, di tempat kita bekerja, di rumah tangga kita, dimanapun Tuhan tempatkan kita. Pekerjaan Tuhan itu bukan hanya soal menjadi pengurus gereja. Pekerjaan Tuhan adalah setiap hal-hal yang baik, hal-hal yang benar, yang kita lakukan dengan motivasi untuk memuliakan Allah Bapa kita. Saat Anda mendidik anak-anak Anda dengan sabar, saat Anda bekerja dengan jujur di kantor, meskipun saat ini banyak orang lain melakukan hal yang curang, tetapi Anda tetap bekerja dengan jujur, bekerja dengan benar. Saat Anda merawat pasangan yang saat ini mungkin sedang sakit, semua itu adalah saat Anda sebenarnya sedang melakukan pekerjaan dari Tuhan.
Dan rahasianya adalah Tuhan tidak pernah memanggil kita untuk melakukan tugas-tugas itu sendirian. Tuhan turut bekerja di dalam kita melakukan semuanya itu, di dalam kita melalui semua itu. Yang keempat, kepastian yang memberi kekuatan. Ini tentang hal yang tidak sia-sia. Frasa yang berkata, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Satu hal yang paling tepat, yang paling cepat di dalam menguras kekuatan kita adalah perasaan bahwa apa yang kita lakukan itu semuanya itu sia-sia. Inilah hal yang sebenarnya menguras energi kita. Kemudian kita berkata, untuk apa ya aku harus sabar jika semuanya itu tidak ada perubahan sama sekali? Atau mungkin kita berkata, untuk apa aku jujur jika karirku tidak naik-naik? Atau mungkin ada orang yang berkata, alah untuk apa aku melayani jika tidak ada yang mau menghargai apa yang kulakukan? Saudaraku, rasa sia-sia adalah pencuri kekuatan yang paling kejam. Namun janji Tuhan di akhir ayat ini sungguh sangat luar biasa. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Kalimat ini adalah suatu jaminan bagi kita. Di mata dunia, mungkin hasil kerja keras kita tidak selalu akan terlihat dalam bentuk materi atau pujian. Namun di dalam Tuhan, setiap tetes keringat, setiap doa yang diucapkan dengan cucuran air mata, dan setiap pengorbanan yang tidak dihargai oleh orang-orang dunia ini atau tidak diketahui oleh orang lain, semuanya itu dicatat oleh Allah Bapa kita. Tidak ada yang terbuang dengan sia-sia di dalam Tuhan. Kepastian akan nilai kekal dari apa yang kita lakukan inilah yang membuat kita selalu bisa bertahan. Kita tidak sedang berlari menuju garis finish yang kosong. Garis finish itu sungguh ada, dan di sanalah Tuhan juga ada. Kita sedang menuju kepada Bapa yang akan menyambut kita dengan ucapan, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, jika hari ini Anda merasa sangat lelah dalam menjalani hidup ini, ambillah waktu sejenak. Jangan terburu-buru untuk mengerjakan daftar tugas Anda yang berikutnya. Ingatlah bahwa sumber kekuatan Anda bukanlah vitamin, bukan saldo bank, dan bukan pula pengakuan dari orang lain. Sumber kekuatan Anda adalah Yesus Kristus. Milikilah persekutuan yang lebih erat dengan Yesus Kristus. Mulailah pagi Anda bukan dengan memeriksa gadget Anda atau ponsel HP Anda, tetapi dengan duduk diam, bersimpuh di hadapan Allah Bapa kita. Akhiri malam Anda bukan dengan berbagai macam ketakutan, kecemasan, atau kekhawatiran, tetapi akhiri malam Anda dengan menyerahkan segala beban hidup Anda hanya kepada Tuhan saja. Kekuatan yang tidak habis itu tersedia bagi mereka yang tahu bagaimana cara bersandar sepenuhnya di hadirat Bapa. Mari kita melangkah kembali ke dunia yang keras ini
dengan kepala yang tegak, karena Tuhan beserta dengan kita. Bukan karena kita kuat, tetapi karena kita memiliki Allah yang memegang tangan kanan kita. Teruslah engkau berdiri dengan teguh, tetaplah engkau giat, karena masa depan dan juga jerih payahmu itu ada di dalam genggaman tangan Tuhan yang setia. Haleluya, Tuhan memberkati kita semua. Mari kita tutup renungan ini dengan berdoa. Bapa yang bertata di dalam surga, kami bersyukur atas kasih setiamu yang menyertai di setiap musim kehidupan kami. Seringkali kami merasa lelah dan merasa hampa karena hanya bersandar pada kekuatan diri kami yang rapuh. Namun hari ini kami diingatkan bahwa rahasia kekuatan yang tak habis bukanlah pada kehebatan kami, melainkan pada persekutuan yang dekat, yang erat dengan Kristus Yesus. Biarlah Roh Kudus memampukan kami untuk kami berdiri dengan teguh dan tidak goyah sesuai kebenaran firman-Mu dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 58. Ajarilah kami untuk selalu giat melayani dan setia dalam setiap perkara kecil maupun perkara yang besar. Karena kami tahu bahwa di dalam Tuhan segala jerih payah kami tidak pernah sia-sia. Biarlah hidup kami terus berakar dengan kuat di dalam kebenaran Engkau, Sang sumber kekuatan yang sejati. Terima kasih Tuhan, segala hormat, pujian, dan ucapan syukur hanya bagi Engkau Allah yang kudus. Saudaraku, bukalah hatimu dan tengadahkan tanganmu. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus menyertai kita semua sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan saudaraku semua, biarlah melalui renungan pengharapan baru dari channel Terang Jalanku ini, kehidupan iman kita semua terus bertumbuh dalam kebenaran Tuhan. Saudaraku, saya sangat senang sekali dan berterima kasih jika Anda berkenan memberikan komentar pada konten video ini, dan bagikan renungan ini pada teman dan sahabat Anda, agar mereka diberkati juga melalui konten yang Anda bagikan itu. Terima kasih saudaraku, sampai bertemu kembali. Shalom, Tuhan memberkati.